Halo sobat semua, dalam video kali ini kita akan bahas cara budidaya ikan lele kolam terpal sistem bioflok. Di kalangan masyarakat Indonesia, ikan lele bukanlah ikan yang asing lagi untuk dikonsumsi. Jenis ikan tawar ini banyak sekali peminatnya. Bahkan karena tingginya permintaan sekarang ikan lele tidak hanya dipelihara di empang, tapi mulai dibudidayakan di kolam lele yang lebih modern yakni kolam terpal. Kolam ikan terpal kini banyak digunakan karena harga terpal lebih murah dan juga lebih efisien, hemat dan ringkas. Jika pada kolam biasa perlu beberapa kali mengganti air, tidak demikian dengan kolam terpal. Hal inilah yang menjadikan banyak yang beralih ke kolam terpal. Ikan lele varietas lain yang jadi unggulan setelah ikan lele Dumbo adalah ikan lele Sangkuriang. Jenis ikan lele yang satu ini saat ini telah menjadi favorit para peternak ikan lele karena produksi ikannya yang tinggi, masa panen lebih cepat, lebih tahan penyakit, daging yang lebih unggul serta pemeliharaannya yang mudah. Adapun cara ternak ikan lele, khususnya menggunakan kolam terpal sangatlah tidak sulit. Karena ikan tawar jenis ini bukanlah jenis ikan yang mahal serta sulit perawatannya. Di samping itu, budidaya ikan lele juga banyak menghasilkan keuntungan. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, sudah didapat keuntungan yang berlipat saat masa panen tiba. Budidaya ikan lele menggunakan kolam terpal kini semakin banyak ditemui mengingat banyaknya permintaan pasar untuk konsumsi terutama warung atau rumah makan mahal. Banyak aneka olahan lele yang bisa dinikmati. Kini bukan hanya masyarakat kelas bawah saja yang mau mengkonsumsi ikan tawar ini. Kini masyarakat kelas atas pun telah jadi penggemar ikan lele yang mulai masuk restoran mahal. Jadi tidak salah kalau budidaya ikan lele ada di mana-mana. Peluang usaha untuk budidaya ikan lele sangat terbuka lebar serta menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi. Budidaya lele kolam terpal menggunakan sistem bioflok saat ini menjadi pilihan banyak peternak ikan lele karena memang sudah mendapat dukungan dari pemerintah dan juga memang permintaan pasar yang terus meningkat. Dibanding kolam beton, kolam terpal menjanjikan banyak keunggulan. Kolam ini banyak menghemat air, tenaga, waktu serta pakan yang biasanya dikeluhkan banyak peternak ikan lele dan juga bisa menghasilkan panen hingga 3-4 kali lipat dari biasanya. Karena pakan yang digunakan dalam kolam terpal bioflok berbeda dengan pakan yang dipakai dalam kolam terpal biasa. Kolam terpal bioflok memakai probiotik berupa mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengurai kotoran ikan lele menjadi pakan yang berguna. Jadi pakan yang digunakan lebih hemat. Adapun tahap awal yang perlu dipersiapkan dalam budidaya ikan lele dengan kolam terpal bioflok adalah sebagai berikut. 1. Persiapan kolam terpal bioflok. Budidaya ikan lele dengan sistem bioflok telah banyak dilirik karena berbagai keunggulannya. Sistem bioflok sendiri adalah cara ternak lele dengan menciptakan mikroorganisme dan membuat limbah pemeliharaan menjadi gumpalan kecil yang digunakan sebagai pakan alami ikan lele. Kolam terpal dengan sistem bioflok dibuat dengan plastik terpal atau bisa digunakan kolam terpal siap pakai yang banyak dijual di beberapa toko online. Agar ikan lele yang nantinya ditebar dapat beradaptasi, maka kolam yang telah berisi air perlu dibiarkan beberapa hari agar pH air juga stabil. 2. Pemilihan benih atau bibit. Dalam pemilihan benih juga tidak bisa sembarangan dalam hal ini. Agar saat panen didapat ikan lele yang berkualitas, maka perlu dipilih benih yang berkualitas juga, yakni bibit yang unggul. Tips memilih benih yang unggul adalah: pilih bibit yang sehat dalam artian ukuran tubuh proporsional. Bibit juga harus aktif dan lincah. Ukurannya seragam. Riwayat indukan juga perlu diperhatikan. Jika indukan punya riwayat sakit tentu tidak cocok dipilih. 3. Cara penaburan benih. Banyak orang yang beranggapan menebar benih tidak perlu teknik tertentu. Padahal pola penebaran benih juga berpengaruh pada kualitas ikan lele saat panen nanti. Penyebaran benih tidak bisa dilakukan dengan asal, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan awal budidaya ikan lele. Untuk menebar benih terdapat cara yang harus diperhatikan. A. Waktu. Waktu untuk menyebar benih ikan lele tidak bisa sembarangan. Ada waktu yang tepat untuk melakukannya, yakni pada pagi hari sekitar jam pukul 8 sampai pukul 9. Sedangkan saat sore waktu yang tepat untuk menebar benih adalah pada jam 4 sore. Kenapa pada jam tersebut? Karena suhu tidak terlalu panas. Setelah menebar benih juga tidak boleh langsung diberi pakan. B. Ukuran ikan lele. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah ukuran bibit.
Ukuran yang ditebar harus ideal dan seragam agar tidak mengganggu yang lain. Berikutnya adalah pemeliharaan ikan lele menggunakan kolam terpal dengan sistem bioflok. Pemeliharaan ikan lele bukanlah hal yang sulit. Namun, bukan berarti pemeliharaan bisa dilakukan dengan asal. Pemeliharaan dilakukan agar ikan lele dapat berkembang dengan baik dan tidak mengalami stres serta tidak mengalami berbagai penyakit yang umumnya banyak menjangkiti ikan lele. Untuk budidaya ikan lele dengan sistem kolam bioflok yang perlu diperhatikan adalah kualitas air serta pertumbuhan mikroorganisme yang menjadi pakan utama dalam kolam terpal bioflok. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan budidaya ikan lele adalah 1. Pengaturan air. Dalam kolam terpal bioflok pengaturan air sangat diperhatikan karena pengaturan air dalam kolam bioflok lebih spesifik dan detail. Sebelum ditebar bibit, air dalam kolam terpal perlu dikondisikan terlebih dahulu selama 5-7 hari. Kualitas air juga perlu dikontrol. Jika airnya hijau akan berpengaruh pada nafsu makan ikan lele. Jika berwarna cerah tidak terlalu pekat dan ikan bergerak aktif artinya kualitas air baik. Untuk awal pengisian ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam persiapan awal pengaturan air, yaitu hari pertama adalah pengisian air dalam kolam terpal. Hari kedua penggaraman yang berfungsi untuk menstabilkan pH air. Garam yang digunakan harus garam grosok. Hari kelima pemberian molase. Hari ketujuh pemberian probiotik. pH air dalam kolam terpal perlu dijaga untuk menghindari ikan lele tidak stres, juga agar menghasilkan ikan lele yang berkualitas. Karena jika pH tidak sesuai standar, maka saat panen ikan lele yang didapat jauh dari kualitas yang baik, juga bisa menyebabkan ikan lele mati. 2. Pakan. Berbeda dengan kolam terpal biasa, kolam terpal sistem bioflok menggunakan pakan yang berbeda. Jika kolam terpal biasa menggunakan pelet, maka pada kolam terpal bioflok menggunakan probiotik mikroorganisme yang berkembang dalam kolam. Dengan adanya pakan probiotik ini dapat menghemat pakan sebanyak 50%, serta dapat menggemukkan ikan lele dalam kolam. Selain meningkatkan kualitas ikan lele, probiotik yang digunakan juga mudah dicerna oleh ikan lele. 3. Pemilihan pakan. Pemilihan pakan juga menentukan kualitas dalam pemeliharaan ikan lele. Pakan yang digunakan tidak boleh asal-asalan. Untuk kolam terpal dengan sistem bioflok dipilih pakan yang sesuai dengan sistem bioflok. Umumnya yang digunakan adalah probiotik. Saat ini banyak peternak ikan lele yang mengeluhkan harga pakan yang terlalu tinggi. Untuk menyiasatinya dibuatlah pakan alternatif seperti probiotik atau semacam azola, yang kini sedang marak digunakan sebagai pakan ikan untuk mengganti pakan pelet yang biasanya banyak digunakan peternak ikan lele. 4. Porsi pakan. Sobat, dalam pemeliharaan, porsi pakan juga harus diperhatikan. Memberi makan ikan lele tidak boleh asal tebar pakan pada kolam, juga tidak boleh asal waktu untuk memberi pakan. Porsi pakan disesuaikan dengan banyaknya ikan lele dalam kolam terpal. Pakan tidak boleh kurang karena ikan lele termasuk ikan kanibal. Jika pakan yang diberikan kurang akan mengganggu ikan yang lain. Waktu memberi pakan juga perlu diperhatikan. Sebaiknya porsi pakan yang diberikan pada ikan lele adalah 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. 5. Pemberian obat. Pemberian obat ini dilakukan jika ada penyakit yang menyerang ikan lele. Banyak jenis penyakit pada ikan lele. Untuk pemberian obat juga tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan jenis penyakit. Lebih bagusnya menggunakan obat alami. Saat yang ditunggu sobat, yaitu masa panen ikan lele kolam terpal sistem bioflok. Masa panen lele biasanya berkisar 5 bulan dari masa tebar benih. Akan tetapi, dengan adanya sistem bioflok, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih pendek mulai dari 2 hingga 3 bulan. Salah satu bukti nyata dari sistem ini adalah program yang telah dijalankan oleh Pesantren Muhammadiyah Boarding School MBS Yogyakarta, yang telah sukses memanen ikan lele hanya dalam kurun waktu 60 hari seperti dikutip dari Tribun News. Untuk melakukan panen, terlebih dahulu kolam terpal harus dikosongkan airnya, untuk memudahkan dalam pemanenan. Jika dari tahap awal hingga sebelum panen semua yang dilakukan sesuai prosedur kolam terpal sistem bioflok, maka hasil panen yang didapat akan luar biasa. Untuk memasarkan hasil panen ikan lele saat ini bukan sesuatu yang sulit, karena semua kalangan telah mengkonsumsi ikan ini. Banyak warung di pinggir jalan yang menjual makanan dengan menu ikan lele. Ikan lele telah naik kelas. Pemasaran ikan lele dapat dilakukan dimanapun karena tingginya permintaan pasar akan ikan lele.
Jadi tidak perlu risau untuk pangsa pasar ikan lele setelah masa panen tiba. Bahkan kini restoran mahal pun banyak yang menyajikan ikan lele. Sekarang ada juga franchise ikan lele yang sangat terkenal. Tips-tips pemasaran berikut layak dicoba untuk pemula yang memulai budidaya ikan lele. 1. Amati perkembangan pasar. Meski ikan lele bukanlah ikan yang mahal, tapi ada kalanya jika masa panen lambat atau ketika hasil panen tidak bagus, maka harga ikan lele akan melambung tinggi. Dan tentunya permintaan ikan lele tidak pernah surut. Jika masa panen tepat maka keuntungan yang didapat akan sangat tinggi. 2. Jaga kualitas ikan lele. Dengan menjaga kualitas ikan lele, akan banyak pembeli ikan lele yang mencari ikan lele yang sobat budidayakan. Menjaga kualitas tentu dengan pemilihan bibit yang tepat serta perawatan yang maksimal. Sobat, itu tadi cara budidaya ikan lele sistem bioflok. Selamat mencoba sobat semua. Semoga sukses. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya.